Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulanisa Safa Latifah dengan NPM 101209005 dari kelas B2 Manajemen akan menjelaskan materi mengenai kematian dan dorongan untuk selalu mengingatnya. Tugas video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan evaluasi tengah semester PAI 6. Yang pertama, apa itu kematian? Kematian merupakan sesuatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Dalam Islam, kematian menjadi awal perpindahan dari awal dunia ke alam barzah. Roh manusia yang wafat akan tinggal di dalam barzah, akan tinggal di alam barzah sehingga hari kebangkitan manusia dari kuburnya saat kiamat kelak. Kematian menjadi permulaan menuju alam akhirat yang kekal. Setelah kematian pun masih melewati masa pertanggungjawaban atas semua apa yang kita lakukan selama ada di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, perbanyaklah kalian mengingat kepada sesuatu yang melenyapkan semua kelezatan, yaitu maut. Salah satu makna dari mengingat kematian ini adalah menyiapkan diri untuk menghadapi kehidupan setelahnya. Manusia pada dasarnya terbagi ke dalam 3 golongan, ada yang tenggelam dalam urusan duniawi, ada yang bertobat, dan ada yang telah mencapai tingkatan arifin. Orang yang tenggelam dalam urusan duniawi tidak akan ingat kematian, dan kalaupun dia mengingatnya, ia melakukan sambil meratapi dunianya. Ini akan membuat semakin jauh dari Allah. Orang yang bertobat itu akan perbanyak mengingat mati, sehingga bangkit dari hatinya rasa takut dan gemetar, dan ini makin menyempurnakan tobatnya. Orang yang bertobat sebenarnya tidak membenci pertemuan dengan maut atau dengan Allah, tetapi ia hanya takut bertemu dengan Allah dalam keadaan kurang sempurna dan lalai. Ciri-ciri dari orang yang bertobat ialah fokus pada persiapan untuk pertemuan kepada Robnya dan mengurangi perhatian kepada hal-hal lain. Kalau tidak begitu, berarti ia termasuk orang yang tenggelam dalam urusan duniawi semata. Orang yang arif senantiasa mengingat kematian. Orang seperti itu biasanya merasakan datangnya kematian begitu lambat, dan ia akan sangat gembira saat kematian itu datang. Sebab dengan begitu ia bisa meninggalkan dunia, tempat tinggal orang-orang durhaka, untuk kemudian berada di hadirat Allah semesta alam ini. Seperti yang diriwayatkan tentang Huzaifah, semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai ajalnya atas izin, takdir, dan ketetapannya. Siapapun yang ditakdirkan pada mati pasti akan mati, meski tanpa sebab. Dan siapapun yang akan dikehendaki tetap hidup pasti akan hidup. Dan sebab apapun yang datang menghampiri tidak akan membahayakan dan bersangkutan sebelum ajal itu tiba, karena Allah Ta'ala telah menetapkan dan menakdirkan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Tidak ada satupun umat yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka. Hadis tentang kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga. Ini mengartikan bahwa seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat, sedangkan orang durhaka tidak. Berbekalah dan sungguh sebaik-baiknya bekal al-taqwa. Semoga kita semua menjadi orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjak kaki di surganya, memperbaiki diri dan perbanyak amal-amalan, maka kelak kita akan selalu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik bekal untuk perjalanan ke akhirat adalah takwa, yang berarti menjadikan pelindung antara diri seorang hamba dengan siksaan dan kemurkaan Allah yang dikhawatirkan akan menimpanya, yaitu dengan melakukan ketaatan untuk menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Ucapan Imam Ibnu Raja dalam kitab Jami'ul Ulumul wa Hikam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.